Cuman kalau di sini saya di area sini tuh saya nggak nyaranin karena ini kalau misalkan hujan, ini jalur air ke sini. Kalau misalkan kita bikin tenda area sini, kalau hujan deras udah bisa dipastikan bakal tergenang. Jujur li sebenarnya saya agak takut karena ini jauh dari trek. Serius, lebih dari 300-500 meter adalah kayaknya. Mulai terjal si treknya. Akar-akar harus manjat-manjat kayak gitu. Udah lumayan ngap. Ini udah masuk jam makan siang sebenarnya. Tapi kita nargetin pengen sekalian break makan siang itu di pos 4. Halo sob, kita baru jalan lagi nih dari pos 4. Dan ini kita udah disuguhin tanjakan yang gila sih. Super terjal. Ini kemiringannya mungkin ada 70 derajat kayaknya ada sih. Dengan banyak akar-akar. Sekarang tepat jam 3 lebih 5 menit. Kita target sampai puncak atau sampai camp area itu. Semoga jam 5 sampai. Kalian bisa lihat kan sob, segimana terjalnya trek Gunung Salak ini. Terlebih setelah lewat pos 4, karena saking terjalnya, kita tuh udah mirip-mirip kayak mau climbing. Makanya saya pengen warning sobat semua, kalau gunung ini tuh tidak cocok atau kurang direkomendasikan bagi kalian yang baru awal-awal naik gunung. Ya meskipun kalau dilihat dari ketinggiannya ya, yang cuma 2200-an mdpl, tapi saya tekankan kalau ketinggian puncak itu tidak bisa dijadikan sebuah patokan gunung tersebut sulit atau tidak. Saya beri contoh yang paling simpel, Gunung Prau misalnya, yang ketinggian puncaknya lebih tinggi 300-an meter dari gunung ini. Tapi bisa saya katakan kalau Gunung Salak itu 3-4 kali lebih sulit jika dibandingkan dengan Gunung Prau. Tepat 30 menit atau sekarang jam 15.34 menit karena tadi start dari pos 4 itu jam 15 lebih 5 menit, berarti kurang lebih 30 menit kita sampai di pos 5. Lagi-lagi di pos 5 nggak ada tempat buat diriin shelter atau tenda. Dari sini kita masih ada harus ke pos 6. Dari pos 6 baru ke puncak. Lumayan berat sih. Yang bikin berat sih mungkin karena memang trek Gunung Salak ini kan kita harus langsung, jadi nggak ada istilah summit-summit ya, kita ngacampnya langsung di puncak. Kalau misalkan katakanlah kita ngacamp di pos 5 atau di pos 4 cukup ideal sih, tapi ya itu tadi karena memang nggak ada spot buat diriin tenda. Gimana nih, kita lanjut aja kali ya? Boleh. Kita breaknya di pos 6. Dari pos 6 karena masih ada 1 jam lagi, sekitar 1 jam lagi ke puncak.
Jadi kita break nanti di pos 6 aja. Pos 6 nih, Boy. Iya. Jangan pelangnya nggak kayak biasa. Oh iya. Tepat pukul 16. Berarti kurang dari setengah jam dari pos 5 ke sini ke pos 6. Ini vegetasi masih lumayan rapat dan untuk kontur jalan masih tetap sama, masih akar, didominasi akar, tanjakan-tanjakan yang lumayan terjal. Terus ini tuh sebenarnya kayak saluran air. Ini beruntung banget kita naik lagi dalam kondisi nggak hujan. Saya nggak bisa ngebayangin kalau misalkan di sini lagi musim hujan atau lagi turun hujan, genangan airnya kayak gimana. Parah banget sih kayaknya. Ini sekarang kayaknya udah beberapa hari nggak ada bekas hujan. Sisa-sisa genangan airnya masih ada. Gimana, mau lanjut atau mau break dulu? Break bentar dulu deh, nggak apa-apa. Break boleh. Karena barusan di pos 5 kita emang nggak istirahat juga. Jadi dari sini tinggal satu pos lagi ke pos 6. Tinggal puncak. Ke puncak, sorry, udah nggak konsen. Tapi dari pos 6 ke puncak itu memang jaraknya lumayan jauh. Katanya sekitar 1 jam estimasinya. Ya, mungkin kita istirahat di sini sekitar 15 menit. Sambil kita melanjutkan perjalanan, saya pengen nanya ke kalian nih sob. Kalau sobat mendengar kata Gunung Salak, apa sih yang langsung muncul di benak sobat semua? Kalau saya sih jujur ya, kemarin sebelum berangkat ke sini, jika harus mendeskripsikan gunung ini dalam satu kata, maka kata yang akan keluar yaitu mistis atau horor. Ya memang semelekat itu sih stigma kalau gunung ini tuh tergolong gunung yang cukup horor. Paling tidak seperti itulah sejauh yang saya tahu. Tapi disclaimer dulu ya, bukan berarti sekarang saya akan menghoror-hororkan gunung ini. Justru kita akan mencoba mencari tahu. Kalau memang horor saya akan bilang horor, kalau enggak ya enggak akan dilebih-lebihkan juga. Lalu kenapa hingga muncul stigma mistis pada gunung ini? Ya mungkin karena sering terjadinya musibah, mulai dari pendaki yang tersesat atau hilang, bahkan hingga kecelakaan pesawat terbang. Siapa sih yang tidak tahu dengan tragedi pesawat Sukhoi? Kecelakaan yang terjadi di tahun 2012 dan menewaskan kurang lebih 45 orang itu masih sangat melekat di ingatan. Bahkan Sukhoi bukanlah satu-satunya pesawat yang mengalami musibah di gunung ini. Jauh sebelum itu, sudah terjadi beberapa kali kecelakaan pesawat lainnya. Itu kita kalau ngomongin kecelakaan pesawat ya. Belum lagi masih banyak tragedi pendaki yang hilang. Lalu apakah semua musibah itu selalu ada kaitannya dengan hal gaib atau mistis?
Ya, sebenarnya saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Saya bukan ahli di bidang itu. Cuma mungkin saya ingin mencoba sedikit menjelaskan secara logika dari sudut pandang pemahaman saya. Mulai dari pendaki yang hilang, dan yang sering terjadi adalah disorientasi atau salah jalan. Nah, biasanya hal ini terjadi karena kurang persiapan. Selain itu, faktor cuaca juga sangat berperan. Karena Gunung Salak sendiri, karakternya yang sering tiba-tiba turun kabut. Mungkin itu jadi salah satu faktor hingga menyebabkan pendaki disorientasi. Sementara untuk penjelasan kecelakaan pesawat, saya pernah beberapa kali membaca literatur kalau di kawasan pegunungan Salak ini terdapat anomali magnetik yang sangat kuat, sehingga bisa mengacaukan signal atau radar pesawat. Keadaan diperparah dengan cuaca yang berkabut, jadi cukup make sense sih, bisa dijelaskan secara logika. Ya, terlepas apakah itu semua ada hubungannya dengan hal gaib atau tidak, yang jelas kita berharap agar kedepannya tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan serupa, baik di gunung ini ataupun di gunung-gunung lainnya. Kayaknya kita udah mau sampai puncak. Ini ada makam. Baru naik. Iya betul mas. Ke puncak masih jauh mas? Ya udah puncak. Udah puncak ini. Depan. Oh alah. Sampean dari mana mas? Di Malang. Oh Malang. Berapa orang? Sendiri. Seriusan? Iya. Iya. Gua belum gelap. Iya. Naik dari mana pak? Dari sana. Batu Pus. Naik hari ini? Enggak itu mah. Oh dari kemarin? Astagfirullahaladzim maaf. Oh dari kemarin? Itu daerah itu. Lupa iya. Udah berapa malam di sini? Baru nyampe besok Oh. dulu di sana. Iya. Oke. Lumayan ngap sih. Lumayan ngap. Gak nyampe. Lewat dari mana? Naik dari Jemlati. Oh iya. Mas, saya tinggal dulu, nyampe dulu ke puncak. Ya ini. Ya. Mari. Tak datang lagi. Iya. Oh, masih ada. Ya Allah. Finally sob. Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 jam 17.28 menit. Akhirnya kita sampai di puncak Manik, Gunung Salak, 2.211 meter di atas permukaan laut. Kamis. Hah? Iya Kamis. Ya nggak apa-apa hari Kamis. Iya hari Kamis, sekarang hari Kamis. Baru mah. Ah, Hari Rabu. iya sih. Berarti total perjalanan kita kurang lebih 8,5 jam. Tadi kita start dari base camp, bukan dari base camp sih, lebih tepatnya yang dari musola itu jam 9. Jam 9. Ya jam 9. Ya itu bener 8,5 jam. Ini lumayan menguras tenaga banget. Tapi ya kalau di sini memang mungkin kurang direkomendasikan kalau mau ngecamp langsung ke puncak, karena memang cukup berat. Kalaupun kalian memang cuma sekedar pengen naik doang, saya sih lebih menyarankan untuk tektokan. Kebetulan hari ini memang ada 2 orang juga yang tektokan, rekan-rekan dari Jakarta. Tadi kita sempat ketemu di atasnya pos 3, mereka udah turun lagi, kita baru sampai atasnya pos 3. Kalau kita nggak bawa beban sih nggak terlalu berat ya, tapi karena memang kita
Ini beban kita cukup berat nih. Kalau sobat bisa dengar, carrier kita itu dua-duanya ketika kita jalan itu dia bunyi kereket-kereket karena memang cukup berat. Karena kalau saya packing Padat. lumayan padat. So sekarang kita akan cari spot untuk diriin tenda. Karena di sebelah bawah sudah ada tenda satu orang. Itu tadi dari mana tadi? Dari Malang? Dari Malang. Dari Malang. Ada masnya dari Malang. Jadi mungkin kita akan nyari yang sebelah sana. Yuk, sebelum terlalu gelap kita langsung cari spot buat bikin tenda. Ya udah sini aja. Kenapa? Sini aja. Ini landai. Mau sini atau di sana? Alright. Sana aja dah. Come on. Nah, jadi ini dia tempatnya buat kita mendirikan tenda. Sekarang ini lumayan cukup proper, nggak terlalu luas sih, tapi cukup datar dan vibesnya dapat banget. Gunung Salak 2211 meter di atas permukaan laut. Dan ya kalau sobat tahu mungkin di sini tuh dulu waktu kejadian tragedi pesawat Sukhoi, di sini tuh adalah tempat penyimpanan mayat pada saat evakuasi di area sini. Sekarang kita mau ngecamp di sini. Nah sob, jadi kita baru selesai pasang tenda nih, baru selesai banget, dan kebetulan ada tetangga nih yang datang. Ada sama temen dari Bandung juga, dari Soreang katanya. Saya salut banget karena dia naik sendirian. Kita beda 1 jam. Tadi kita nyampe sini jam 5:30 dan dia jam 6:30 baru nyampe. Tenda kapasitas berapa itu Kang? Ini flysheet. Oh nggak pakai tenda? Enggak pakai. Oh jadi ini dibikin tarp gitu ya? Iya, tarpen. Wih ngeri. Karena kalau bawa tenda berat. Oh iya juga ya. Nah gitu mungkin bisa jadi salah satu tips juga kalau memang sendirian, Diringankan. bisa lebih ringan pakai flysheet. Cuman ya karena kalau flysheet gak seproper tenda, jadi sebisa mungkin untuk layering atau sleeping sistemnya harus benar-benar proper. Kita bantuin yuk. Perlu bantuan Kang?
Hai, selamat pagi sob. Kita lagi menikmati sunrise-an di puncak Manik Gunung Salak. Ini sebenarnya cuacanya lagi bagus banget. Sunrise-nya muncul cukup keren. Tapi agak disayangkan karena memang di puncak Manik Gunung Salak ini di atasnya itu memang banyak vegetasi, banyak pepohonan. Jadi kita nggak bisa leluasa menikmati view gunung-gunung sekitarnya. Kayak misalnya kan maskotnya atau view terdebesnya itu adalah di sebelah timur sana tuh adalah Gunung Gede Pangrango. Ya kita cuma bisa ngelihat samar-samar karena memang banyak ketutupan pohon-pohon. Andai saja kalau bisa nerbangin drone mungkin bakal lebih epic ya. Sebenarnya kita bawa drone, cuman yang apa ya, nggak bisa terbang. Pagi ini nggak bisa terbang karena aneh banget sih, ngedadak dia minta upgrade firmware-nya itu, padahal terakhir masih oke-oke aja. Dan itu sama sekali harusnya kalau cuma update firmware, maksudnya di yang versi sebelumnya harusnya tetap bisa terbang. Ini nggak bisa sama sekali, si monitornya itu nggak mau muncul. Jadi agak cukup disayangkan, kita udah berat-berat bawa drone dari bawah perjuangan, tapi akhirnya nggak bisa terbang. Begitulah. Mungkin ini sebagai ini juga kali ya, apa namanya, warning juga. Karena setahu saya, maksudnya saya pernah beberapa baca literasi kalau di sini tuh memang banyak anomali magnetik. Jadi ini termasuk ada hubungannya sama kejadian yang kecelakaan pesawat Sukhoi. Saya entah benar atau tidak ya, cuman paling tidak seperti itulah literasi yang saya baca. Jadi di sini tuh banyak anomali medan magnet yang bisa mengacaukan entah itu kompas ataupun GPS ataupun ya barang-barang elektromagnetik kayak gitulah. Mungkin itu sebagai warning juga. Jadi ya saya ambil positifnya aja. Bentar lagi ini tepat pukul 6:30. Kita foto-foto di sini atau ngambil stok video mungkin sampai jam 7. Habis itu kita sarapan sih, karena memang di sini udaranya lumayan cukup dingin. Semalam nembus sampai di 6 derajat. 5. Sampai 5 ya. Iya. Ya, menjelang subuh itu sampai 5 derajat. Jadi cukup dingin. Wah. Oke sob, menu sarapan pagi kita kali ini nih udah jadi. Jadi saya masak nasi goreng sosis sama ati ampela, jadi lumayan spesial. Dan kita makannya juga lumayan spesial juga, karena selain saya sama kameramen berdua, ada Kang Jimmy juga yang sama-sama dari Bandung, terus ada Bapak juga yang dari Malang. Dia datangnya lebih dulu, jadi pas kita sampai kemarin dia tendanya udah selesai.
Rupanya udah mau turun, tapi kita ajak makan bareng. Iya. Yaudah, kita langsung sarapan aja kali ya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau bergerak. Amin. Sob, sekarang tepat jam 11 siang, jadi kita baru selesai packing, bongkar-bongkar tenda. Sebenarnya selesainya udah agak dari tadi, cuman karena memang ini kita mager banget, malas banget, hawanya tuh pengen nyantai gitu di sini. Cuman ya karena perjalanan turun kita lumayan jauh ya, kemarin kita naik aja hampir 9 jam, lebih tepatnya 8,5 jam. Kemungkinan sekarang kita perjalanan turun paling enggak mungkin sekitar 4 jaman. Dan ya untungnya kemarin kita naik kan cuma berdua, sekarang nambah temen, ada si Kang Jimmy. Kita sama-sama naik dari base camp Cimlati, bahkan sama-sama dari Bandung juga. Jadi kita putusin untuk turun bareng. Dan ya udahlah, kita langsung turun aja. Ya. I feel so alive, yeah, I'm happy head to toe, I'm in overdrive, we're alright. Clear those clouds away, I can feel the sun, yeah, let the music play, now we've just begun. These are the best days. These are the best days. These are the best days of our lives, of our lives. There's magic in the air, and it feels so right. Yeah, yeah, yeah. So far. You'll see the light shine so bright, 'cause these are the best days. These are the best days. These are the best days. Jam 14 menit atau jam 2 lebih seperempat. Akhirnya kita sampai base camp juga nih sob. Berarti total perjalanan turun kita kurang lebih sekitar 3 jam lebih 15 menit, karena tadi kita mulai start dari puncak itu jam 11.00. Alhamdulillah pendakian kita kali ini sangat-sangat lancar. Dimulai dari kemarin kita naik cuma berdua, saya sama Kang Husni. Lalu setelah kita sampai puncak datang Kang Jimmy. Saya cukup salut banget sama beliau karena dia cukup berani untuk melakukan solo hiking ke Gunung Salak, yang mana Gunung Salak sendiri terkenal akan hal mistisnya, tapi dia berani. Kita beruntung ya bertemu di puncak dan akhirnya kita ngecamp bareng. Dan untuk Gunung Salak ini kalau boleh saya ngasih rate ya, ngasih penilaian, untuk tingkat kesulitannya dari 1 sampai 10 saya kasih 9 karena memang cukup sulit, cukup berat untuk treknya sendiri.
Sementara untuk keindahannya mungkin saya kasih nilai 7 kali ya, karena memang di puncaknya kita nggak bisa dengan leluasa ngelihat view sekitar. Walaupun masing-masing pendaki mungkin beda-beda ya tujuan naik gunung itu. Ada yang memang nyari view-nya, ada yang memang cuma sekedar pengen muncak aja. Terus untuk tingkat direkomendasikannya, saya tidak terlalu merekomendasikan gunung ini untuk didaki oleh pemula karena memang cukup berat ya. Jadi kalau kalian yang baru pertama kali naik gunung, kalian jangan coba-coba naik ke gunung ini. Kalau enggak nanti kalian kapok gak mau naik gunung lagi. Dan dengan sampainya di base camp berarti akan berakhir juga untuk video trip kita kali ini. Terima kasih buat sobat semua yang udah nonton video ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di Dhaulagiri Exploration selanjutnya. Dhaulagiri, salam adventure. 'Cause these are the best